Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rahma Aulia, Regita Nurrahmadani, Tasya Arwashinandani, dan Widya Wahyuni akan menjelaskan materi mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Pembahasan materinya itu yang pertama, jenjang pendidikan dan jenis pendidikan. Yang kedua, standar pendidikan nasional. Yang ketiga, dasar pendidikan nasional. Keempat, itu ada fungsi pendidikan nasional. Yang kelima, tujuan pendidikan nasional. Dan yang terakhir itu ada prinsip pendidikan nasional. Materi yang pertama itu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan terdiri atas 3. Yang pertama itu ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini merupakan jenjang pendidikan yang menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan tingkat menengah yang dapat berbentuk SD, MI, SMP maupun MTS. Dan yang kedua itu ada pendidikan menengah. Pendidikan menengah ini merupakan kelanjutan dari pendidikan dasar yang terdiri dari pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang berbentuk seperti SMA, MA, SMK maupun MAK atau madrasah aliyah kejuruan. Dan yang terakhir itu ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, maupun dokter yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Untuk jenis pendidikan itu ada 5. Yang pertama itu ada pendidikan umum. Pendidikan umum ini merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada pendidikan kejuruan, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu. Dan yang ketiga itu ada pendidikan akademik. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi, program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat itu ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dan yang terakhir itu ada pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu, maksimal setara dengan program sarjana. Materi yang kedua itu ada standar pendidikan. Standar pendidikan itu ada 8. Yang pertama itu ada standar isi. Standar isi ini mencakup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal untuk jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua itu ada standar kompetensi lulusan, merupakan pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik menggunakan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dan yang ketiga itu ada standar proses. Dalam pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk aktif berpartisipasi selama pembelajaran. Dan yang keempat itu ada standar sarana dan prasarana. Semua satuan pendidikan harus dilengkapi dengan sarana pendidikan seperti media pendidikan, peralatan pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, serta perabotan dan perlengkapan pendidikan. Selanjutnya itu ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan mencakup 3 bagian, yaitu yang pertama, standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, yang kedua itu standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan yang ketiga itu ada standar pengelolaan oleh pemerintah. Selanjutnya ada standar penilaian pendidikan. Beberapa hal yang termasuk di dalam standar penilaian pendidikan diantaranya penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Selanjutnya itu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan atau guru harus mempunyai kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat rohani dan jasmani, serta mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Dan yang terakhir itu ada standar pembiayaan. Beberapa hal yang termasuk di dalam standar pembiayaan pendidikan ialah biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Selanjutnya itu ada dasar pendidikan nasional. Adapun dasar pendidikan di negara Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950, Nomor 2 Tahun 1945, Bab 3 Pasal 4 yang berbunyi pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar RI dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Yang selanjutnya itu ada ketetapan MPRS nomor 27/MPRS/1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi dasar pendidikan adalah falsafah negara Pancasila. Selanjutnya itu dalam GBHN tahun 1973, GBHN 1978, GBHN 1983 dan GBHN 1988 Bab 4 Bagian Pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Selanjutnya itu ada TAP MPR nomor 2/MPR/1993 tentang GBHN dalam Bab 4 Bagian Pendidikan yang berbunyi pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir itu ada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang keempat yaitu fungsi pendidikan nasional. Adapun fungsi pendidikan nasional sebagaimana ditegaskan pada pasal 3 yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Dan fungsi tujuan dari pendidikan nasional dituangkan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 telah menegaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari sistem pendidikan yang telah ada sebelumnya dan merupakan warisan budaya bangsa secara turun-temurun. Materi yang kelima itu tujuan pendidikan nasional. Yang pertama, rumusan menurut SK Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 104/BHG tanggal 1 Maret tahun 1945, di mana tujuan pendidikan adalah untuk menanamkan jiwa patriotisme. Dan yang kedua, menurut penetapan Presiden Nomor 19 tahun 1965, tujuan pendidikan nasional adalah melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material, dan berjiwa Pancasila. Dan yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran, tujuan pendidikan dan pengajaran adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Keempat, itu ada MPRS Nomor 2 Tahun 1966, di mana tujuan pendidikan ialah mendidik anak
ke arah terbentuknya manusia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur. Dan tujuan pendidikan yang terakhir itu ada pada rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPRS nomor 27 tahun 1966, yaitu tujuan pendidikan ialah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan yang dikehendaki oleh UUD 1945. Pembahasan materi yang terakhir itu ada prinsip pendidikan nasional. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Ada 6 prinsip. Ketentuan ini diatur pada bab 2 pasal 4 yang diuraikan dalam 6 ayat. Dan yang kedua itu ada pada pendidikan nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang mengungkapkan prinsip-prinsip sebagai suatu sistem.